alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak pengurus bersama perangkat beliau, yang kita banggakan Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rasul yang bahagia pada subuh pagi ini. Amin. Pertama, mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, barusan kita selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga saja semua rangkaian ibadah yang kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahunan ibadah yang kita lakukan, semuanya itu adalah sebagai bukti cinta kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dan hari ini juga, pagi ini juga, alhamdulillah, kita semua diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita di dunia. Diberikan kita kesempatan sehingga kita luangkan waktu kita untuk bisa hadir ke masjid ini. Diberikan oleh Allah keimanan sehingga kita mampu melaksanakan panggilan-panggilan Allah sebagai hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Semoga saja Allah memberikan rasa ketenangan yang hari ini kita dalam keadaan bahagia, tenang, nyaman. Alhamdulillah. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini tidak ada yang gelisah, tidak ada yang berkeluh kesah, tidak ada yang menangis. Atau ada Bapak Ibu tadi datang aja ikut nangis? Tidak. Alhamdulillah. Tidak ada pula yang bersedih, tidak ada pula yang kecewa. Alhamdulillah. Kalau ditanya oleh orang, Pak kabar ini? Saya sehat, walaupun awak sakit mana, kecean, alhamdulillah 3 kali. Walaupun kaki sakit, sakit mana kaki yang begini, tak tahu mau jalan deh. Nah, itu tambah sakit. Di ungkapan doa yang kita keluarkan itu adalah rintihan hati kita. Maka ucapkanlah kata alhamdulillah ya rabbil alamin. 3 kali. Walaupun sakit asam lambung. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca tadi disehatkan oleh Allah. Itu doa. Semoga saja Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Lagi kebahagiaan minyak Pak tadi. Lebih tak ada. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salawat kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita tuntunan aturan yang menyelamatkan manusia minat dunia wal akhirah. Bukan saja di dunia, tetapi Allah hantarkan untuk kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian subuh ini mari kita isi sedikit untuk menambah keilmuan kita, keyakinan kita, kemudian keimanan yang kita miliki hari-hari ini. Semakin hari kita semakin bertambah ilmu yang kita miliki hari ini, sehingga menjadi ilmu yang berkualitas. Semakin hari kita semakin bertambah
amal yang kita lakukan hari ini, sehingga amalan-amalan terbaik kita yang kita lakukan itu berkualitas di hadapan Allah. Semakin hari kita, semakin bertambah keimanan kita, sehingga iman yang kita miliki hari ini, iman yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita subuh ini adalah 7 nasihat kubur yang sering dilupakan oleh manusia. 7 nasihat kubur yang sering dilupakan oleh manusia ketika hidup di dunia hari ini. Jadi yang mudah kemana langkah 7-7-nya, Pak. Mungkin dia waktu lama jadinya. Cukup 3 saja yang mau terangkan. Habis itu gambar balik. Pak Ibu yang dilihat Allah. Ayat 7 itu, itu kita orang 3 saja. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti akan dipanggil oleh Allah. Setiap manusia pasti akan menjumpai dengan Allah. Maka setiap manusia itu pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi tidak ada satupun yang hidup di atas dunia. Apabila sudah datang panggilan Allah, tidak dapat dimundurkan, tidak dapat dimajukan. Sekalipun manusia itu berada dalam benteng kekuatan yang paling kuat, kalau sudah Allah berkehendak, maka setiap kita akan dijemput dengan sebuah kematian. Ini kalau kita bicara masalah mati, masalah maut, itu satu hal yang menakutkan, Bapak. Itu satu hal yang merisaukan, membingungkan, mengkhawatirkan. Bahkan sampai hilang akal kita. Mencari orang sakratul maut saja kita yang panik ini takut, lari, baru mencari saja. Nah, apalagi merasakan sebuah kematian. Nah, makanya kata Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh Allah, katakanlah pada suatu hari, pada suatu nanti ketika dia diwafatkan oleh Allah, mereka itu yakin, mereka itu percaya bahwa ketika dia hidup di atas dunia hari ini, dia pasti akan kembali kepada Tuhannya. Ya, Bu. Pasti. Cuma bedanya adalah tempatnya, waktunya, caranya. Ini bedanya. Tempatnya, waktunya, caranya. Masing-masing kita ini tidak sama. Ketika Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Makanya wajah ini, buka HP. Setiap kajian yang disampaikan oleh para ustaz, itu kalau bicara masalah kematian, itu kadang-kadang takut, berita yang terjadi 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berita kematian saja isinya Bapak. HP, Anda baca dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung ditinggal mengutam, tidak baik jalan-jalan loh. Baik Ibu, baik sebenarnya. Tidak ada menjaga gawang loh. Kok datanglah Malian Pak, kau jual kok Asiana lagi. Untung ditinggal loh. Harga cepat tuh. Banyak baik jalan. Siapa pun juga gawang mereka oleh Ngopai $1, kasih Allah dan 3, kasih Allah dan Mekah saja.
Sehingga apa umumkan dah. Ada apa awak meninggal. Umuman akan ancam kau meninggal. Maghrib kesempatan nama untuk jadi imam bisa apa malin azan. Kau payah apa saya imam lain? Atau payah masyarakat apa juga keselayaan jalan ke suatu sangka sampai ke Bukit Tinggi, kakak pulang macet-macet seketek, akhirnya sampai jauh. Alhamdulillah. Keberkahan yang dari Allah SWT kepada kita. Itu perlu kita jaga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata hari ini kita apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia ini, pada suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun 'alaikumul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, lalu para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun 'alaikum." Masuklah kamu ke dalam surga. Dengan apa? Apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia hari ini. Itulah bekal kita. Inilah persiapan kita yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita di Masjid Al-Rasul ini, Pak Ibu, juga keuntungan untuk kita dapat ilmu tiap hari dari para ustaz, para guru, sehingga kita bisa menyadari bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Inilah yang kita hadir. Sampai keuntungan kita hadir pagi ini. Pertama, menambah keilmuan kita. Kedua, menambah amal kita. Ketiga, menambah iman kita. Keempat, menambah silaturahim kita. Di sekolah sampainya kita untuk bertamu. Pak Ibu yang lihat apa? Tadi berangkat ambil jam 4:30 lewat 10 dari hotel Ibis Padang. Lalu di hotel, makan di hotel. Malu rasa masuk hotel. Cuba masuk hotel. Kawan kau di hotel. Biasanya hanya pencet saja, yang apa-apa nama kau? Yang lip kau? Kawan kau tak pernah pakai kartu untuk membuka yang lip kau. Yang kecil orang yang punya hotel, Pak, pakai kartu Pak, Pak isi kartu itu kita, anaknya mah, ingin lantai berapa? Anak kawan tu tak pernah ni selama kau cuba loh. Sampai kau ilmu kita kan? Pakai jam 4:30 lewat 10 diantar pula oleh asisten Ustaz Safrian Tony. Ada kecilnya Ustaz kondang mengaji di Rasul Abdullah Mantan. Yang dalam mau, yang dalam mau, dia baik solat. Sekarang mau solat di Rasul. Beliau setelah nyantan sampailah ke situ. Ternyata Pak Ibu, itulah amal kebaikan dalam kondisi apapun kita, apapun kesibukan kita hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini. Kalau kita niatkan untuk Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Pak Ibu yang dia akan menjawab. Apa tujuh nasihat yang sering dilupakan oleh manusia? Satu, yang pertama adalah aku adalah tempat yang paling gelap, maka terangilah aku dengan tahajudmu. Nah, ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada satu pun yang bisa menolong kecuali amal kita. Awak masuk suatu tempat yang paling gelap, tidak punya pintu, tidak punya jendela, tidak punya kamar mandi, tidak punya kamar tidur, tidak punya almari. Pas ukuran kita. Kalau panjangnya manusia itu 1,5
meter, maka ukurlah panjangnya. Setelah itu baru dikali ukurnya, maka dimasukkanlah dia ke dalam kubur. Apa yang akan menyenang kita? Perbanyaklah tahajud kita, perbanyaklah sholat malam. Kan sering disampaikan oleh para ustaz, kenapa orang di saat ketika sudah maut, orang merasakan tidur yang berkepanjangan. Lalu obatnya apa? Perbanyaklah tahajud. Ketika kita bangun pada malam hari, tidak ada satupun yang bangun ketika itu kecuali kita, maka mintalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kubur kita dilapangkan. Nah, ini. Dan tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa menolong orang lain tidak bisa menolong kita. Anak tidak bisa menolong orang tuanya, orang tua tidak bisa menolong anaknya, istri tidak bisa menolong suaminya, suami tidak bisa menolong istrinya. Maka yang bisa menolong itu adalah amal yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia hari ini. Tahajud, Bapak Ibu yang lihat. Jadi dengan adanya kajian-kajian ini, ternyata membawa kita untuk bisa menambah amal soleh, amal kebaikan kita sebagai bekal kita untuk masuk ke alam kubur. Oke lah, ya seorang bisa saja itu ayatnya. Orang tuanya lah meninggal, kemudian anaknya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, tinggal anak cucu usia lain. Masih bisa dia hidup, tetapi tanpa Allah dia tidak bisa hidup. Nah, inilah tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan oleh Allah kehidupan. Maka kita lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, itu perbanyak tahajud. Kapan waktunya? Sepertiga malam. Andaikan Bapak Ibu tertidur, terbangun jam 1 malam, terbangun jam 2 malam, maka lakukanlah tahajud sebanyak-banyaknya. Mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Nah, doa itu adalah ungkapan hati kita, rintihan hati kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan ini yang kedua. Yang kedua, aku yang menyempitkan sehingga bersilang musuh kiri dan kanan, maka bebaskanlah dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dimasukkan ke dalam kubur, disempitkan kuburannya, ya, maka keluar musuh kiri kanan itu mengatur rasulnya. Kalau begitu, yakinkah kita ada azab kubur itu? Yakin. Jawabannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam kubur, ya, maka untuk kapal lah diambil tanah, untuk tanah apa? Kemudian pinggang, kaki, kiku, tanah, ungkasan kulit yang akan kita masukkan ke dalam kubur. Dan yang mampu menolong itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia hari ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Untuk Allah. Nah, ini amal kebaikan yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia hari ini. Maka kesempatan untuk manusia melakukan amal soleh karena hidupnya hanya satu kali. Hidup dengan satu kali itu berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup di dunia itu bukan selamanya, tetapi hidupnya itu adalah tempat manusia meninggal. Nah, makanya kita datang dari Allah, kembali kepada Allah, datang dari tanah,
kembali ke tanah. Datang dari surga, kembali ke surga. Makanya tidak ada satupun dosa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia lipat kali. Ketika manusia minta ampun kepada Allah, maka ketika Nabi Adam melakukan satu dosa, puluhan dosa dilakukan oleh Nabi Adam, lalu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bukan dosa menzalimi orang lain, bukan dosa mensengsarakan orang lain, bukan dosa mengkhianati orang lain. Hanya satu dosa dilakukan oleh Nabi Adam, lalu Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ada dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, menzalimi diri sendiri, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka hadirlah Nabi Adam ke surga, maka hadirlah kita hari ini ke surga. Beratus-ratus tahun baru tobat Nabi Adam itu diterima oleh Allah, dan itu disebabkan karena menyebut nama Muhammad. Dan ketika hari ini umat Muhammad melakukan satu dosa, puluhan dosa yang dilakukan, ketika dia bertobat, Allah ampuni dosanya. Maka setiap manusia yang berdosa, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Inilah keberuntungan kita. Maka ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada satupun yang bisa dia menyelamatkan. Ini buat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Carilah duniamu, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Itu dunia. Kalau cari dunia apa? Alhamdulillah dengan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Katakan apa kecil Pak Zaidul Ikhlas? Kalau perempuan harta semata-mata Allah, dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, tidak sebanding dengan apa dunia. Itu tentu kita hari ini dapat hidayah, berbahagialah kita. Carilah akhiratmu, pastilah dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, kekal abadi selamanya. Inilah keberkahan tadi. Sakit sampai banyak cucuy. Hidup sana bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang kita inginkan. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia, dan berikanlah kami kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaga neraka itu adalah para malaikat yang kasar dan pemarah. Mudah-mudahan kita menyadari amal yang kita lakukan hari ini, inilah yang akan menolong kita agar terhindar dari azab api neraka. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 saja kita ambil. Yang terakhir adalah aku adalah tempat binatang yang berbisa, maka raculilah aku dengan sedekah. Ini perbanyaklah bersedekah. Dengan kita bersedekah, dijauhkan dari azab kubur. Dengan kita bersedekah, dilapangkan kubur kita. Apa tak sedekah? Yang pertama, disiapkan badan kita. Yang kedua, dilapangkan hati kita. Yang ketiga adalah dipanjangkan umur kita. Maka dengan kita bersedekah, dengan kita bersilaturahmi tadi, dipanjangkan umur kita, disiapkan badan kita, dimudahkan rezeki kita. Itulah 3 hal penting inilah Bapak Ibu. 3 yang menjadi yang dilupakan oleh manusia ketika hidup di dunia, dan ketika manusia nanti akan dimasukkan ke alam kubur. Oleh karena itu kita semua menyadari bahwa setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Sekali asal berlubur ketika asam yang riang, naik semayang itu kubur, lihat badan tidak sembahyang, layang-layang tanpa melayang, inggo di kayu jati, sungguh pun elok dalam sembahyang, mukanya putih, hatinya suci. Baik Pak Ibu,
sebelum kita tutup, mari kita bermohon kepada Allah agar jamaah Masjid Rasul sehat badannya, panjang umurnya, mudah rezekinya, dan diberikan keberkahan hidup di dunia. Angkat tangan kita dan tundukkan kepala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nahmu wa ilaika nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini ya Allah, kami hadir ke Masjid Rasul ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Kami bersujud dan bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, sehatkanlah badannya, panjangkan umurnya dalam ketaatan, mudahkan rezekinya, dan berikanlah kepada mereka itu keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Jika hari ini ada orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ampunilah dosanya, terimalah segala ibadahnya, lapangkanlah kuburnya, terimalah kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, dan kumpulkanlah kami bersama ibu bapak kami, ayah bunda kami di taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami yang hari ini sedang sakit, sehatkanlah badannya, angkatlah semua penyakitnya, singkirkanlah mereka dari penyakit yang sangat berbahaya, karena Engkau Maha Penyembuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, jika hari ini ada di antara saudara kami yang hidupnya gelisah dan berkeluh kesah, lapangkanlah hatinya ya Allah, lapangkanlah jiwanya ya Allah, agar mereka tabah dan sabar terima ujian-Mu yang Ku berikan hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika ada hari ini saudara-saudara kami yang hatinya yang berkeluh kesah, damaikanlah ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, singkirkanlah kami dari penyakit yang berbahaya, singkirkanlah kami dari perbuatan orang-orang yang sakit, singkirkanlah kami dari perbuatan orang-orang yang sangat berbahaya, karena Engkau yang Maha memberi petunjuk. Tancapkanlah daya iman ke dalam dada kami, tancapkanlah daya Islam kepada anak-anak kami, tancapkanlah daya iman ke dalam anak istri kami, agar mereka menyadari bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ya Allah, solehkanlah diri kami, solehkanlah suami kami, solehkanlah anak kami. Ya Allah, solehkanlah masyarakat kami agar mereka selalu bertobat kepada jalan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung, pada pagi hari ini kami berkumpul, bersimpuh dan bersujud untuk mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, rekatkanlah kami kembali ke dalam tali silaturahim, mungkin terputus dan terurai akibat wabah virus corona ini. Ya Allah, satukan hati kami, jiwa kami, melalui kesucian-Mu, melalui kebersihan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, keluarga yang soleh, hingga menjadi malaikat insanul kamil, manusia yang muttaqi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Ya Allah, terimalah segala rintihan hati kami ini. Engkau Maha Penerima tobat,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit doa yang kita bacakan ini jadi pelembut hati kita. Pas berbunyi